ayat suci Al-Quran. Tapi kebiasaannya itu adalah ambil salah satu surat di dalam firman Allah, yaitu surat Yasin yang biasa di masjid ini dibacakan oleh para jamaah ya, untuk mendoakan sesepuh ya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Baiklah, sebelum membacakan ayat suci Al-Quran, sedikit saya mungkin akan memberikan bukan tausiah ya, tapi sharing. Barangkali ada 1-2 ayat, ada 1-2 sabda Rasulullah yang akan disampaikan di hadapan para jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahu adzim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini, saat ini kita sudah berada di bulan apa Bu? Bulan Islam, bulan Rajab, tepatnya itu tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 berfirman, Allah menciptakan 12 bulan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, ada 4 bulan yang Allah haramkan, yaitu salah satunya adalah bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Muharram, yang ketiga adalah bulan Zulqa'dah, dan yang keempat itu adalah bulan Zulhijjah. Baginda Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau mengajari kepada sahabat, memberikan nasihat kepada sahabat, dan termasuk mungkin kepada kita dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kedua, Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu adalah bulan ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah menasihati kepada para sahabat dan termasuk kepada kita selaku umatnya, yaitu memohon kepada Allah untuk diberkahi di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan ke depan kita tidak tahu umur kita tidak tahu usia kita, apakah kita akan sampai nanti di bulan suci Ramadan, wallahu a'lam. Mungkin ada saudara kita yang jauh maupun yang dekat, kemarin lusa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini mudah-mudahan yang hadir di sini sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Meskipun secara lahiriah nanti mungkin kita dipanggil oleh Allah 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, kita tidak sampai ke bulan suci Ramadan, tapi paling tidak wa balighna Ramadan, kita sudah berdoa kepada Allah, hakikatnya kita sudah disampaikan ke bulan suci Ramadan. Yang kedua, doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah adalah Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan, wasalimni Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami. Itu yang sering disampaikan oleh baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa bulan Rajab disebut bulan haram? Ibu kalau mendengar namanya Masjidil Haram, itu pun masjid haram. Artinya haram di sana itu adalah segala amal ibadah itu akan dilipat gandakan. Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu dibandingkan dengan sholat di luar Masjidil Haram itu pahalanya 100.000, kalau tidak salah 100.000 kali kita sholat di tempat yang lain. Berarti di bulan Rajab pun sama. Bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Jadi di mana setiap amal perbuatan di bulan Rajab Allah akan lipat gandakan. Dan setiap orang yang melakukan dosa atau kemaksiatan di bulan Rajab itu Allah akan lipatkan juga dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa 2 bulan ke depan Rasulullah senantiasa mengajari kepada umatnya, kepada para sahabat itu untuk persiapan ke bulan suci Ramadan? Apa saja sih persiapan itu? Dari sekarang, dari hari ini kita persiapan baca Al-Quran itu 1 ayat, 2 ayat. Jangan hanya malam Jumat saja. Ada beberapa pemahaman katanya bahwa kalau kita hanya membaca surat Yasin saja, ayat suci Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Banyak surat yang ada di dalam Al-Quran, bukan hanya surat Yasin. Ibu kalau baca ayat suci Al-Quran, Allah tidak melihat banyaknya. 1 huruf saja kita baca ayat suci Al-Quran, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat, menjadi 70 kali lipat, menjadi 700 kali lipat. Coba bayangkan ibu di rumah sambil masak, pulang sholat wajib kita baca 1 ayat atau 2 ayat. Sekarang ada HP ibu, HP bisa dibawa kemana-mana. Coba buka 1 ayat 2 ayat. Nanti ayat suci Al-Quran ibu bapak menjadi syafaat nanti di yaumil akhir kelak. Jadi ayat suci Al-Quran nanti akan berbicara kepada Allah, ya Allah, aku tidak pernah dibaca oleh si fulan. Ya Allah, aku tidak pernah dibaca oleh si fulan. Nanti oleh karena itu si fulan masukkan ke dalam neraka. Jadi pantas saja di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu Al-Quran itu hanya jadi pajangan saja. Al-Quran itu banyak sekarang dijual di mana-mana, bagus dengan kemasannya, disimpan di rak-rak, tapi tidak pernah dibaca sama sekali. Oleh karena itu, ibu bapak hadirin, oleh karena itu mari kita sama-sama di bulan Rajab ini kita persiapkan diri kita, apalagi nanti sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita tidak kaget-kaget baca ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu hari ini, saat ini, di bulan Rajab ini kita berdoa tadi, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa balik Ramadan, ke bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Sahabat dulu kalau mau datang bulan suci Ramadan 3 bulan sebelum Ramadan itu, dia itu berharap Ramadan itu adalah cepat-cepat bertemu. Kan beda dengan kita. Banyak alasan kita kalau datangnya Ramadan, lapar ya. Terus banyak kebutuhan yang banyak di bulan suci Ramadan. Justru sahabat itu kalau mau datang Ramadan itu adalah disambut dengan gembira. Dan sebaliknya kalau Ramadan itu mau berakhir, para sahabat itu menangis, bahkan meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan 12 bulan ini menjadi bulan suci Ramadan, karena saking pentingnya bulan suci Ramadan. Jadi 2 bulan ini, bulan Rajab ini pantas ya. Kalau ada anak mau ujian, kalau ada seseorang yang mau ikut bertanding, berarti kalau berlatih itu dari 2 bulan. Sekarang pun sama kan, dari bulan Rajab, nanti Syaban, dan bulan suci Ramadan itu persiapannya dari sekarang. Jadi jangan langsung mau beberapa hari ke bulan suci Ramadan kita baru persiapan. Oleh karena itu saya pribadi, mari kita sama-sama
buka ayat suci Al-Quran, 1 ayat 2 ayat. Jangan sampai nanti ayat suci Al-Quran itu menjadikan bumerang bagi kita di yaumil akhir kelak. Kita pintar baca Al-Quran, tapi kita tidak pernah dibaca. Setelah ayat suci Al-Quran itu dibaca, Ibu, itu terjemahannya juga dibaca. Setelah dibaca, itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua kehidupan sehari-hari, baik itu masalah rumah tangga, masalah jual beli dan seterusnya, itu ada di ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat ngeri beberapa hari ke belakang saya di depan televisi mendengar ada sebuah museum di negeri kita, museum Yahudi diresmikan oleh pemerintah kita. Itu sangat ngeri di akhir zaman. Sedangkan negara kita itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dengan Yahudi. Karena Yahudi itu sudah dinas di dalam ayat suci Al-Quran. Ada suratnya namanya surat Bani Israel. Sampai hari kiamat pun yang namanya Yahudi itu akan memusuhi umat Islam. Tidak senang Islam itu maju. Coba bayangkan Ibu, Palestina itu dari dulu zaman baginda Rasulullah sampai hari ini saja itu rakyatnya itu dianiaya oleh bangsa Yahudi. Di negeri kita, kalau tidak salah tanggal 6 kemarin itu diresmikan yang namanya Museum Yahudi yang terletak di, kalau tidak salah, di daerah Polres Minahasa. Meskipun memang di sana mayoritas itu adalah non muslim, tapi paling tidak setelah Yahudi masuk ke kita, apa yang terjadi? Umat Islam di akhir zaman ini hanya namanya saja. Jadi jangan heran, Ibu Bapak, jangan heran kalau Islam semakin lama itu akan semakin tertindas. Ingat baginda Rasulullah SAW akan datang satu zaman di mana Islam itu bagaikan makanan di atas meja, menjadi rebutan musuh-musuh mereka. Kenapa? Bahkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah hanya 2, hubud dunia wa karihatul maut. Jadi banyaknya umat Islam terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada kematian, sehingga musuh-musuh mereka dengan gampangnya masuk menguasai orang-orang Islam. Oleh karena itu di akhir zaman ini kita harus istiqomah, terus menerus. Saya bukan penentang pemerintah, saya bukan penentang akhir zaman, tapi paling tidak saya mempelajari beberapa hadis bahwa apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah 14 abad yang lalu hari ini itu terbukti bahwa umat Islam itu hanya mayoritas saja. Indonesia kurang lebih 85% dulu, hampir 90% itu mayoritas umat Islam. Dari 85% umat Islam, coba perhatikan oleh ibu-ibu, itu kira-kira yang benar-benar melaksanakan ajaran Islam itu berapa persen? Kalau kita jalan-jalan di supermarket, di mall-mall, ketika dikumandangkan adzan, itu hampir minim sekali orang yang langsung itu adalah berangkat mengambil air wudhu. Itu padahal mayoritas orang Islam. Mayoritas orang Islam. Yang jelas-jelas yang namanya sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Makanya jelas di dalam Al-Quran disebutkan fawailun lil musallin, bahwa neraka itu bagi orang yang sholat. Yang sholat itu yang bagaimana? Sholatnya itu melalaikan. Ketika datang waktu zuhur, kita hanya mengucapkan alhamdulillah, sudah datang juga, tidak cepat-cepat. Zuhurnya dilaksanakan jam 2, datang asar dilaksanakan jam 5. Itulah orang-orang yang melalaikan sholat. Makanya di bulan Rajab ada satu momen nanti tanggal 27 Rajab itu ada yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Isra dan Mi'raj itu adalah baginda Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
dan diangkatnya baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Semua perintah seperti puasa, zakat dan seterusnya, Allah tidak langsung memanggil Rasulullah, tapi Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menerima wahyu baginda Rasulullah. Tapi khusus untuk sholat Allah langsung memanggil. Itu saking pentingnya sholat. Jadi seseorang itu kalau mau jujur, seseorang itu bisa dilihat dari dia mendirikan benar sholatnya atau tidak. Bahkan saya punya guru waktu saya tidak tinggal di sini. Kalau di Mesir, kalau ada orang asing datang, itu dilihat sholat subuhnya. Kalau dia melaksanakan sholat subuh berturut-turut 3 kali secara berjamaah, baru dia dipercaya. Jadi dilihat dari sholatnya, karena sholat 5 waktu. Jadi sholat itu adalah jamaah. Jadi kalau itu zakatnya banyak, infaknya berjuta-juta, puasanya Senin Kamisnya sering dan seterusnya, tapi tidak melaksanakan sholat, itu tidak akan diterima semuanya. Jadi bagaikan bangunan ini, jadi kalau tiang itu sholatnya, bangunan di atasnya itu adalah ibadah-ibadah yang lain. Jadi jangan sekali-kali ibu meninggalkan sholat. Bahkan dalam sebuah keterangan mengatakan bahwa kemaksiatan meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dari orang yang berzina. Kita kalau ada tetangga yang berzina itu kan pasti ribut. Tapi ada tetangga kita, ada keluarga kita, ada anak kita tidak sholat, kita akan tidak ribut. Padahal di dalam sebuah keterangan mengatakan bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Makanya ibu bapak, alhamdulillah anak-anak di masjid ini datang ke masjid untuk melaksanakan itu adalah suatu pembelajaran bagi kita. Insya Allah dalam satu titik tertentu anak kita, meskipun hari ini saat ini anak kita sholatnya sambil berhenti, biarkan saja. Tapi suatu titik nanti dia dengan usia tertentu dia akan berpikir bahwa sholat yang benar itu adalah begini. Saya dulu waktu sekolah sholat itu asal-asalan, tapi dengan titik tertentu saya mencari guru, saya mencari buku, mencari referensi bahwa sholat itu yang benar, yang begitu. Saya khawatir bahwa bertahun-tahun kita sholat, kita puasa, maka rubah sholimun. Banyak orang yang melakukan sholat, orang yang melaksanakan puasa, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu bapak, ada Pak Ustadz Koko di sini, ada Pak Ustadz Mukti di sini, ditanya tentang fikih tentang sholat yang baik. Jangan asal saja. Kita jangan sholat berdasarkan keturunan. Oh sholat takbir ini harus ada keterangannya. Takbir begini, kenapa tidak ada sholat sunat ba'da subuh, tidak ada sholat sunat ba'da asar? Tapi saya suka melihat kok ada orang sholat. Berarti dia tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Makanya ibadah itu dua, diterimanya ibadah seseorang itu dua, Bu. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua adalah berdasarkan tuntunan baginda Rasulullah. Jadi kalau kita tidak mengikuti tuntunan baginda Rasulullah, maka ibadah kita tidak akan diterima. Yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala. Artinya semata-mata datang ke masjid, saya karena Pak RT mungkin datang ke masjid, ayam tetangga, sama Pak RT Maraji, itu ada dalam hati terbersih saja sedikit, itu tidak akan diterima. Tapi bukan berarti saya sudah ikhlas, tapi berusaha untuk ikhlas. Ibu maaf, ada keterangan mengatakan yang namanya ikhlas itu tangan kanan tidak boleh tahu tangan kiri. Bahkan ada keterangan lain, maaf, ikhlas itu diibaratkan seseorang sedang buang air besar di sungai, tidak pernah itu kotoran kita diingat-ingat oleh kita. Itu adalah ikhlas yang sebenarnya. Kita saja memberikan sesuatu kepada orang dengan mengatakan ibu saya ikhlas, itu sudah tidak ikhlas. Makanya hati-hati. Ikhlas itu adalah memberikan dengan tidak ada embel-embel. Kadang kita kan kalau ngurus tetangga, ngurus saudara, misalnya anaknya diurus sama kita, dibiayai sama kita, anaknya sudah berhasil, ada terbersih dalam diri kita untuk orang ulama dibiayai.
sudah tidak ada kebaikan kita bertahun-tahun. Maka ibadah kita mudah-mudahan ibu datang hadir di sini semangat karena Allah, jangan karena yang lain. Banyak orang ini cerita, banyak saya dulu waktu tinggal bukan di tempat lain, ada tetangga dia dalam keadaan terpuruk dari tempat kerjanya. Dia bertanya ke saya, Pak, saya lagi terpuruk, kira-kira minta solusi harus bagaimana di tempat pekerjaan dari PHK dan seterusnya. Saya hanya memberikan saran, datang saja ke masjid, sholat 5 waktu yang rajin ke masjid, curhat kepada Allah. Kalaupun memang itu yang terbaik, berarti itu jalannya. Dia datang ke masjid rajin sampai berbulan-bulan. Mungkin setelah sekian bulan doanya dikabulkan oleh Allah sehingga dia diterima di tempat kerja yang lebih bagus. Tapi setelah itu dia tidak datang lagi ke masjid. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi sholat itu bukan hanya untuk meminta sesuatu. Sholat hanya suatu kewajiban dan kebutuhan. Hanya semata-mata. Mun kahayang mah urang kieu nya, jelema sok sholat ke masjid teh ku Allah teh dibeungarkeun, diloba duitkeun, tapi kan kebanyakan tidak. Justru pada saat Ramadan mau menjelang Idul Fitri, yang lebih kaya itu orang-orang Cina kan, orang-orang non-Muslim kan, dia meraup keuntungannya. Kenapa tidak orang yang sering ke masjid? Ada beberapa faktor, karena sholat itu tidak berbanding lurus dengan penambahan rezeki. Kalau namanya rezeki itu kan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang mengatakan, nuntut sholat di ke masjid dengan itu benar, ternyata bawa duit dan seterusnya. Jadi itu jawabannya apa? Jadi sholat itu tidak ada berbanding. Kalau sholat berbanding dengan keberkahan rezeki, iya. Kalau penambahan rezeki, justru kadang sebaliknya. Kalau perhatikan di kampung-kampung, saya di kampung, di Garut, di kampung. Kalau yang namanya tajuk, yang namanya masjid, musola, yang sholatnya itu tukang macul. Jarang orang-orang yang pemuda, yang pemuda. Jadi banyak orang berkesan itu. Jadi mudah-mudahan ibu hadir di sini di pengajian itu adalah ikhlaskan lillahi ta'ala. Da urang mah punya mun beunghar paling beunghar 70 tahun, paling 80 tahun eta ge geus sekolah. Amun sangsara di 70 tahun, 80 tahun. Jadi kita sebenarnya mah yang dicari itu sebenarnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat itu. Makanya hari ini banyak kalau mendengar tentang kehidupan akhirat tidak percaya ya. Karena memang manusia itu percayanya dengan hal yang nampak. Kalau janji diberikan uang bisa mungkin. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa apabila kalian melaksanakan sholat subuh, sholat fajar sebelum sholat subuh 2 rakaat, maka Allah berjanji itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau pada saat subuh seseorang mendapat janji akan diberi uang 10 juta, daripada ke masjid pasti 10 juta. Tapi kan itu hal yang nampak, manusia itu hal yang nampak, baru uang ada kelihatan, tapi janji Allah kan tidak. Makanya nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ketika kita di alam kubur pun alam barzah, kita itu akan meremehkannya kepada Allah. Laula akhbartani ila ajalin qarib, ya Allah, kembalikan kami sedetik saja ke dunia. Karena itu pada saat di dunia ketika para ustaz, para ceramah itu mengasih perjanjian ngumpul Allah ayat surga diberi itu janji. Pada saat nanti di alam kubur, ya Allah, kembalikan kami sedetik saja ke dunia, kami akan beramal soleh. Kata Allah sudah tidak ada kesempatan. Oleh karena itu kita masih ada kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Kemarin saya waktu di Garut, ada suami istri ketika naik motor meninggal dunia tertabrak. Coba bayangkan, kita tidak tahu apakah kita sedang meninggal di kasur, di rumah sakit, atau di jalan, kita tidak tahu. Untung kalau kita meninggal di dalam keadaan sujud di masjid. Tidak terbayangkan orang tua kita, anak-anak kita, mungkin saudara kita yang sudah meninggal sekarang. Alam kubur itu bukan kuburan, alam kubur itu adalah
tempatnya roh manusia disimpan. Jadi ada dua kemungkinan orang yang sedang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia itu, yang satu kalau tidak sedang mendapatkan nikmat kubur, berarti sedang mendapatkan siksa kubur. Cuma terkait ini kubur, keterangan mengatakan kalau ketika ahli kubur disiksa, manusia itu diberitahu, akan mendengar itu kata baginda Rasulullah akan pingsan. Tapi ada binatang-binatang tertentu, ya kalau binatang tertentu, makanya katanya ada binatang tertentu yang kadang-kadang mengeluarkan suara itu sedang mendengarkan itu bagaimana cerita ahli kubur yang sedang disiksa. Jadi tidak diberikan. Makanya itu kandungan lain itu lagi kandungan daripada orang Evangelis di yaumil akhir kelak, mending dari sekarang. Dari sekarang Allah itu tidak melihat hasil ya, tapi Allah itu melihat proses. Kadang ada orang sholat ke ibadah dan belum tentu pas juga. Itu proses. Ngomong itu sekarang. Allah ngomong, tapi ingat bahwa Allah setiap orang Islam itu akan masuk surga. Sekecil apapun kebaikan kita akan masuk surga. Tapi kalau orang non-Muslim di luar Islam, sebesar apapun kebaikan yang pernah dia lakukan, itu tidak akan diproses oleh Allah. Jadi kalau ada orang di luar Islam, tidak akan dihisab oleh Allah, tapi langsung dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang Islam yang namanya statusnya Islam, keburukannya, dosanya itu akan Allah disabur. Baru beberapa kebaikan pernah kita berbuat baik, pernah kita sholat, itu akan suatu saat akan masuk surga. Itu adalah keuntungan kita sebagai orang Islam, terutama kalau kita sampai menjadi orang yang beriman. Karena sebentar lagi Ibu mungkin baca Yasin, Pak Iwan. Mangga Ibu kami nyaran Yasin, urang baca Yasin kayak terakhir saat baca Yasin berdoa ya. Yasin urang-urang ia urang tujukeun Yasin urang ka pelaku terang kaitan anu menuju sakola urang aya dina kelancaran. Orang tua kita masih aya masih aya mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala diampuni dosana. Itu kaberkahan surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyuwun pertiwaan enten putrana Ibu Mama Sekar ya. Sekar Ayu binti Mamurod Ayu ngapain menuju Tedamang ku Allah menuju diuji. Mudah-mudahan dina pasihan panyawarna anjeunna sing pasihan kasabaran
kadua sing enggal-enggal diangkat panyawana. Dan Allah janji setiap manusia yang diberikan rasa sakit itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan sekarang ayat ini memurad oleh Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat disembuhkan di luar waktu umur Quran. Al-Fatihah. أشهد أن لا masih di blok yang 2. أشهد أن لا Namanya Bapak Edi Hadian, istrinya Ibu Fitri Jayanti Selanjut, putrinya Tania Alisa Jahra. Mudah-mudahan Anjena dina rumah surga. Mudah-mudahan kami singgahkan amal ibadah si pasien keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bumi atas menjadikan tempat ibadah. Dibarakati umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. حي على anu terakhir benten mudah-mudahan tos nganturkeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anjeunna sing dihapunten segala dosa-dosana, mudah-mudahan amal ibadah sing ditampi mudah-mudahan diampuni sing diberi dina siksa kuburna, dan mudah-mudahan sing dipapak rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Oke, urang sadayana warga N2 P2 O2 mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing damangkeun anu nuju ilmu sing dilancarkeun anu nyunan mesti oleh sing ngadekeun dibarakati umur Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yawmin ya Rabbana alhamdulillah ya Rabbi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana